Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa. Makalah yang ke-14. Diriwayatkan ada seorang laki-laki Bani Israel pergi menuntut ilmu. Ini kebiasaan orang alim tempo dulu jamaah. Mereka membiasakan diri merantau untuk menuntut ilmu. Itu biasa. Kabar itu sampai kepada Nabi mereka alaihi salam. Karena ini umatnya mau pergi merantau. Lantas Nabi itu mengutus seseorang kepadanya supaya dia datang menjumpai Nabi tadi. Dia pun mendatangi Nabi itu. Setelah jumpa, Nabi tadi berkatalah kepadanya, "Hai pemuda, ku nasihati kamu 3 macam nasihat. Di dalam nasihat itu terkandung ilmu orang dahulu dan orang belakangan yang memadai bagimu." Ya, ini dari yang lalu sudah kita sampaikan juga. Penting kita mendengar nasihat. Boleh saja ilmu kita lebih tinggi dari orang lain, tetapi boleh jadi ada keliru kita yang dilihat orang lain. Maka orang lain itu menyampaikan nasihat kepada kita. 1. Takutlah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sunyi maupun ramai. Maksudnya sunyi dari manusia maupun dan di tengah-tengah mereka. Sama ada sedang sendiri atau sedang bersama orang lain, tetaplah takut kepada Allah. Ini sudah berkali-kali kita jelaskan juga di majelis ini. Apa beda takut kepada Allah dari takut kepada makhluk Allah? Takut kepada Allah adalah takut taat, sehingga kita dekati Allah. Takut kepada makhluk Allah adalah takut tabiat, sehingga kita jauhilah makhluk itu. Tahu-tahu ada mubaligh, penceramah mungkin mengatakan tak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Ini merusak ilmu jamaah. Takkanlah kita tak takut sedang mandi-mandi di satu pemandian tiba-tiba dengar suara gemuruh. Masa kita tetap di situ? Salah-salah ini adalah air bah di hulu. Tentulah kita naik, takkan kita tetap kita mandi di situ. Inilah takut tabiat. Tahu-tahu diperhadapkan takut tabiat dengan takut taat. Sampai dia kata tak boleh takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu khasyah. Takut kepada makhluk itu khauf.
Takut kepada Allah, dekati Allah dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Takut kepada makhluk, jauhi makhluk. Makhluk yang tertinggi yang kita takuti secara nampak nyata bendanya adalah neraka. Maka jauhi neraka, dekati surga. Tapi tadilah kerana kita ni tak mendudukkan secara ilmu, diperhadapkan. Tak boleh takut. Pada Allah saja yang boleh takut. Itulah takwa kita. Takwa tu banyak makna dia. Kita udah kaji. Satu di antara takwa tu, makna takwa tu adalah berhati-hati. Jadi cantik agama ni. Kalau Nabi tak takut kepada musuh, untuk apa Nabi mempersiapkan pasukan menghadapi musuh? Ya udah biar aja lah begitu. Minta sama Allah. Nabi sendiri mempersiapkan pasukan menghadapi musuh. Sampai disuruh Nabi sahabat mengecat rambut. Dicat rambut tadi warna merah. Supaya musuh takut. Kalau Nabi tak takut sama musuh, untuk apa siapkan pasukan menghadapi musuh? Jadi tak tepat-tepat meletakkan sesuatu pada tempatnya, jemaah. Jadi macam kita takut gelap, kita siapkan. Tak usah takut gelap, asal bersama Allah Ta'ala. Untuk apa dalam bahasa Arab ada misbah, yang artinya lampu, kalau tidak untuk menerangi? Jemaah, kita ni kadang melampau. Ya, jadi nomor satu, ku nasihati kau, takutlah kepada Allah Ta'ala. Sedang sendiri atau sedang beramai-ramai, sendiri kau atau bersama orang. Ya. Kedua, dan tahanlah lidahmu membicarakan manusia. Jangan kamu menceritakan mereka melainkan yang baik. Jangan suka ceritakan orang. Kalau mau ceritakan orang, ceritakan baiknya. Sejahat-jahat orang, mesti ada baiknya. Mustahil tak ada baiknya, jemaah. Tidak pun ia beriman kepada Rasulullah sebagai Nabi, ya. Tetapi dia bergembira atas kelahiran Rasulullah. Abu Lahab, paman kandung Rasulullah, tak beriman kepada Rasulullah. Tetapi beliau gembira, dia bebaskan budaknya. Budaknya dimerdekakannya karena gembira atas kelahiran Rasulullah. Saya maksudkan seburuk-buruk orang masih ada baiknya. Sebaik-baik kita masih ada buruknya. Jadi jangan kau ceritakan orang lain kecuali kebaikannya. Hati-hati jamaah. Sebagaimana dikatakan, siapa saja yang menyaring kehidupan manusia, maka mereka pun akan menyaring kehidupannya pula. Artinya kalau kita pilih-pilih orang dari seseorang, tahu kita dia baik, tapi kita pilih-pilih tentang buruk dia, kita ceritakan, maka keburukan kita pun akan diceritakan orang pula. Kita tak akan sanggup menutup mulut orang untuk tidak menceritakan kita. Tak akan sanggup. Maka biar saja Tuhan yang menutupnya. Kalau ternyata jebol juga dan mereka ceritakan kita, bersyukurlah karena pahala mereka mengalir kepada kita. Jadi apa susahnya? Jemaah. Belakangan kita barulah ke masjid, misal kata, gelaplah sebahagian sejarah hidup kita. Lantas orang ceritakan kita, barunya dia itu masuk masjid, sebelumnya begini begitu. Alhamdulillah,
pahala dia mengalir ke kita. Memang malulah kita, aib kita diceritakan orang. Memang malulah, macam mana? Begitulah orang sekarang. Orang sekarang ni sembahyang rajin, puasa rajin. Apalagi cara belakangan ni, wah, sampai sedekah sikit pun ceritanya luar biasa. Difoto, divideokan, dimasukkan ke media sosial dan seterusnya, jemaah. Tapi menceritakan orang tetap aib orang habis dikulitinya. Ku nasihati kau, jangan kau ceritakan orang. Tahan lidahmu kecuali dari kebaikan. Nah, kalau kebaikan ceritakanlah, tak ada masalah. Sebab bukan hanya dosa yang didapat oleh orang yang membuka aib orang lain, tetapi aib dia pun nanti akan diceritakan orang. Ketiga, perhatikan roti yang kamu makan. Pastikan kehalalannya. Pastikan inilah usaha manusia, jemaah. Yang kita luar kuasa kita mana bisa, kan? Ketika itu makanlah, dan jika tidak pasti halal jangan makan. Apalagi cara sekarang. Sekarang ni luar biasa, jemaah. Nasib fikih itu hanya pada zahir. Kalaulah kita diperintahkan menelitinya, menelisiknya, hampir rata makanan sekarang, Masya Allah. Apalagi, jangankan yang bangsa disembelih, yang tak disembelih pun Masya Allah, belum tentu juga halal. Lain lagi tipu, menipu dalam mengusahakannya, jemaah. Berbohong dalam mengusahakannya. Ini memang satu cobaan jugalah bagi kita, jemaah. Belum lagi nanti bungkusnya tulisannya halal. Tulisannya halal, jemaah. Ada Arabnya. Tapi justru itu kaldu babi. Dan jelas tertulis dalam bahasa Inggris bahwa itu kaldu babi. Tapi tertulis halal di bungkusnya. Nah, kita orang Islam ni kalau sudah nengok tulisan Arab, sama dengan Islam. Kalau Arab tu Islam, kalau dah ditulis berarti betul begitu. Itu berkali-kali saya katakan bahawa Rasulullah orang Arab, tak boleh berubah iman kita. Bahawa Rasulullah itu dilahirkan ayah mak, dibesarkan sampai mati. Beliau orang Arab, mana boleh berubah keyakinan kita. Tetapi tak boleh disamakan Islam sama dengan Arab. Kalau Islam sama dengan Arab, berapa banyak orang Arab Saudi yang melakukan acara Natalan. Natal betul, ke gereja betul, berjubah-jubah, berserban-serban. Apa agama orang tu? Ya Kristen. Orang tu jumpa sama orang tu, ya Assalamualaikum juga. Maka jangan heran kalau jumpa orang Kristen di Arab bernama Fatimah, Abdul Latif, dan seterusnya. Ya maaf. Selalu saya sampaikan sama kita, jangan asal Arab berarti Islam. Belum tentu juga. Ada berapa persen orang Kristen Arab di rumah mereka ada salib dan seterusnya, Pak. Nah, ini orang kita lucu, asal ada tulisan halal, udah halal lah itu. Belum tentu. Ya maaf. Orang jelas tertulis itu dalam bahasa Inggris yang kalau diartikan ke Indonesia adalah kaldu babi. Tetap aja kita itu. Restoran-restoran besar itu jamaah, hati-hatilah. Yang disembelih. Yang tak disembelih, yang tak disembelih oke lah kita kata halal. Ada yang masih ada lagi di dalam itu jamaah. Tipu menipunya, bohong dia, culas dia. Itu yang kita makan.
Tapi kan fikih kan tak sampai ke sana. Ya itulah makanya saya kata tadi, nasiblah fikih tidak menyuruh kita meneliti kehalus-halusnya. Jamaah. Begitupun usahakanlah makanan yang masuk tu halal. Usahakan dia masuk tu halal. Ya. Pemuda itu pun tak jadi pergi ke negeri lain untuk menuntut ilmu. Nasihat ni saja pun sudah cukup. Ya. Takutlah kepada Allah. Jaga lidah, jangan buka aib orang. Pastikan makanan yang masuk itu halal. Orang sekarang tak peduli, biar banyak asalkan enak. Bahkan yang sudah ngaji pun membolehkan suap, rasuah, sogok. Bukan sogok, ini uang terima kasih. Itu yang rajin ngaji itu. Lucunya kadang, yang di tepi jalan tak sembahyang, tak ngaji dia, tak mau dia nyogok. Aku kalau memang mau kerja hebat, dah lama aku bisa nyogok situ. Nggak mau kata. Coba dia jemaah. Jadi kita mau berhati-hati. Sekarang kalau nggak ada koneksi awak payah, kata dia. Setelah ditikam dia dalam keadaan berdarah-darah, dia nasihati. Bentuk tim formatur. Kalau aku mati nanti ada yang ganti mimpin kali. Dengan syarat anakku jangan masukkan ke dalam tim itu, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang kena tikam ni Umar bin Khattab. Sahabat sebahagian menginginkan agar Abdullah bin Umar bin Khattab masuk dalam tim formatur, supaya dipilih dia menjadi pemimpin setelah Khalifah Umar. Khalifah Umar tak bolehkan. Faham dulu? Jemaah. Ini awak tidak. Awak kerja situ, awak masukkan anak awak, menantu awak, mertua awak, kemanaan awak, semua situ. Orang Islam. Rusaklah jemaah. Abdullah bin Umar tak diizinkan oleh ayahnya, kerana berbahaya nanti. Itulah KKN itu. Maka dia tak kasih. Lain lagi rasuah. Ya Rasulullah, inilah dia harta zakat yang kuambil daripada muzakki. Ini amil zakat. Nah, ini dia ya Rasulullah. Sedangkan yang ini adalah pemberian muzakki kepadaku. Nah, itu tanya Rasulullah, ini harta apa? Ini harta apa? Ini harta zakat ya Rasulullah. Dari para muzakki. Ini pemberian muzakki kepadaku. Oh, kata Rasulullah, yang pemberian muzakki itu balikkan, mulai sekarang kau kena pecat. Gratifikasi tidak boleh di dalam Islam sejak masa Rasulullah. Sebab dia pejabat, amil, petugas negara. Jemaah. Oh, ini kita sekarang tidak. Yang udah ngerti hukum pun begitu. Nyogok yang ngerti hukum. Sampai dia kata kalau tak nyogok gini payah awak. Tapi ini kan mana darurat. Baru lepas tu nanti doa sama Allah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Berilah kami hidayah seterusnya. Sedangkan kau sudah tempah jalan ke neraka. Hadisnya jelas. Ar-rashi wal murtashi finnar. Penyuap penerima suap neraka. Apa mau ditawar-tawar lagi hadis Rasulullah itu? Jamaah, usahakanlah sekuasa kita memastikan makanan yang masuk itu adalah halal. Makalah ke-15. Diriwayatkan ada seorang lagi Bani Israel, laki-laki Bani Israel. Dia mengumpulkan 80 kota ilmu. Padahal dia tidak dapat memanfaatkan ilmunya. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi mereka alaihissalam. Katakanlah kepada pemuda yang mengumpulkan kitab-kitab itu. Kalau kau kumpulkan ilmu yang banyak, tidak akan bermanfaat. Melainkan kau amalkan 3 perkara.
Ya, tetap penting ilmu jamaah. Jangan salah. Banyak ilmu tetap penting. Nah, ini jangan dipotong-potong kajinya ya. Tidak bermanfaat ilmu tadi, melainkan engkau amalkan 3 perkara. Nah, jadi jangan dipotong. Tak guna banyak ilmu. Salah, guna. Tapi syaratnya lakukan 3 perkara. Jamaah. Jadi ilmu tu baru berguna, lakukan 3 perkara. Banyak saja ilmu pun, kalau tak diamalkan yang 3 perkara ni, dia seperti pisau tajam yang tak digunakan. Saya rasa mungkin lebih mahal pisau kita di rumah daripada pisau tukang rujak. Tapi boleh jadi pisau tukang rujak lebih tajam dari pisau kita. Kecil aja pisaunya jemaah, tapi tajam sebab dipakai. Ilmu boleh saja banyak, tapi baru tajam dia bila diamalkan. Jemaah. 1. Janganlah kau mencintai dunia ini. 1. Jangan cintai dunia, yaitu kesenangannya. Jangan mencintai kesenangan dunia. Bukan tak boleh bersenang-senang, salah. Salahlah. Berhibur-hibur suami, isteri, orang tua, anak. Apa kalau cara kita berkombur-kombur tetangga dengan tetangga, boleh, tak ada masalah saja. Yang dimaksud adalah jangan cintai kesenangan dunia. Orang ni lupa sama akhirat. Sehingga bagi dia hidup ni dunia inilah. Pakaian mau cantik, rumah mau cantik, kendaraan cantik, tubuh mau cantik, pahala? Ya, pahala tu yang kita cari. Kan lain. Cantik pakaian, akhirnya kain kafan. Jemaah. Cantik rumah, akhirnya keranda itu juga. Rumah terakhir itu kuburan. Cantik kendaraan kita, akhirnya keranda itu juga. Terus mau apa? Jemaah. Itu maka, saya menyampaikan hukum nih, jemaah. Jangan salah-salah faham. Itu maka perempuan disunahkan memakai telekung berwarna putih, tidak lain. Jemaah. Tidak lain. Supaya jangan, agama ini beginilah dia, maka tak disukai oleh umatnya sendiri. Agama ini membimbing orang supaya semua yang dia miliki, supaya orang miliki semua yang dia miliki itu hasilkan pahala. Karena tiket masuk surga itu pahala. Jemaah, lain. Ya bukan ridha Allah, kita bantah balik. Macam mana orang dapat pahala kalau tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala? Orang yang diridhoi Allah, pasti Allah beri pahala. Ini jangan dibalik-balik. Jemaah. Tak usah dapat pahala, asal ridho Allah. Lah, rupanya orang yang diridhoi Allah tak dapat pahala. Apakah orang yang dapat pahala tak diridhoi oleh Allah Ta'ala? Jangan cintai dunia ni. Kesenangannya. Jemaah, kesenangan dunia ni jangan dicintai. Berarti tak boleh senang-senang. Tak jugalah. Sekali dua pergi ya, lagi bini bawa anak keluarga. Tak pergi mana, main sini, pergi ke sini, pergi ke situ. Boleh. Tak ada masalah jemaah. Merekatkan hubungan keluarga. Kan dalam Islam keluarga ni penting kali. Amat sangat penting. Sampai mencari bini, mencari laki pun diajarkan dalam Al-Quran. Hukum solat di dalam Al-Quran itu dijelaskan secara umum. Hanya suruh kerjakan sembahyang, rukuk, sujudlah. Tak terurai. Tetapi tentang keluarga di dalam Al-Quran terurai. Mulai cari bini, cari laki,
cara berhubungan badan, mendidik anak, patuh sama orang tua sampai mati, sampai waris. Itulah yang paling terurai di dalam Al-Quran tentang keluarga. Maka saya bawalah lelaki saya bawalah isteri saya bawalah anak saya bawalah orang tua saya, kata si fulan-fulanah. Bisatalah kami untuk mengharmoniskan hubungan keluarga. Tak ada yang salah situ. Yang dimaksud ini, jangan kau cintai dunia ini. Hayal ya dengan dunia ini, jemaah. Macam kita yang udah begini-gini ni, kan? Hayal. Pergi sana lagi, pergi sini. Kalau awak ceritakan terurai nanti, tersinggung. Ambillah contohnya sendiri. Karena dunia ini bukan tempat tinggal orang yang beriman, yaitu bukan tempat menerima balasan. Tempat mereka menerima pahala adalah surga. Nanti jemaah. Kalau agama ni diikuti, insya-Allah ya ringan hidup. Memanglah kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, kita sudah ceritakan itu minggu-minggu sebelum dia, jemaah. Tapi insya-Allah lah. Jangan berkawan dengan syaitan. Cemana rupanya cara berkawan dengan setan? Dengan cara mematuhi perintahnya yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Itulah cara berkawan dengan syaitan. Mematuhi perintah syaitan yang perintah itu berlawanan, menyelisihi dengan menyelisihi perintah Allah, perintah Rasul. Itu cara orang berkawan dengan syaitan. Kalau nanti dibilang, dia akan bantah balik, namanya manusia, katanya. Lantas penjelasan agama ini untuk siapa kalau tidak untuk manusia? Kalau gitu payahlah awak hidup. Kalau payah hidup, tak akan Allah hidupkan kita. Yang payah tu kan ketika kita ikutkan kemauan kita, walau itu berlawanan dengan penjelasan agama. Itu yang payah, jemaah. Karena syaitan bukan kawan orang yang beriman. Jadi nomor 1, jangan cintai dunia. Nomor 2, jangan berkawan dengan syaitan. Dan alasan sudah diterangkan. Nomor 3, jangan sakiti siapapun hamba Allah Ta'ala. Karena itu bukan perbuatan orang beriman. Perbuatan menyakiti itu bukanlah perbuatan mereka. Apa panjang-panjang ceritanya, jemaah? Apapun yang menyakiti orang lain, itu dilarang. Tapi kita bukan tanggung menyakiti orang. Yang lalu dah pula saya jelaskan macam mana salah satu bentuk nyakiti orang. Ya, dan tak nampak. Ya. Keindahan Islam itu tidak nampak di tengah-tengah umat Islam. Menyakiti orang lain. Apapunlah, jemaah, itu terlarang. Lagi saya tak mau tunjukkan secara spesifik. Kita ni lucu, kalau dijelaskan secara spesifik nanti dianggapnya awak menyindir, menyinggung dia. Tak ada sama sekali. Udahlah, asal mau ngaji saja sudah. Jemaah, apapun tindakan yang menyakiti orang lain, itu terlarang dalam agama. Al-muslimu man salima al-muslimu min lisani wa yadihi. Orang muslim yang sempurna itu, kata Rasulullah, apabila orang muslim lain selamat dari keburukan tangan dan lidah dia. Berarti boleh menyakiti orang kafir pakai tangan lidah kita. Bukan begitu makna. Prioritas sesama muslim dulu. Kalau sesama muslim kau bisa jaga, insya-Allah kepada non-muslim pun bisa jaga. Sama muslim dia sakiti, apalagi sama orang lain yang tak seakidah sama dia. Inilah kenyataan. Sampai Imam Muhammad Abduh, dia katakan, Al-Islamu mahjubun bil muslimin.
kebagusan Islam itu tak nampak di mata dunia ni kerana ditutup oleh keburukan akhlak orang Muslim. Bukan hadis tu, itu cakap seorang alim, alumni Azhar, Mesir, jamaah. Imam Muhammad Abduh, tokoh pergerakan Islam abad 20. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tak nampak, tertutup dia sebab buruk akhlak orang Muslim. Jemaah, apa sajalah yang menyakiti orang lain itu terlarang dalam agama kita. Tapi praktiknya tidak. Kita semau-mau kita aja. Di rumah, di tetangga, di jalan. Sehingga tak nampak. Itu maka orang malas masuk Islam. Sampai ketika dia ajak dia masuk Islam, dia hafal Al-Fatihah. Si non-Muslim tadi, dia ikut kegiatan orang Islam, dia ajak masuk Islam, jawapan dia sama aja itu. Karena tak nampak dia kebagusan akhlak orang Islam tu. Maka sini dilarang, jangan nyakiti orang lain. Bahawa orang salah faham lain hal lah. Kita udah benar, udah bagus, sudah baik, tapi orang salah faham, itu di luar kuasa kita. Jemaah, mana bisa kalau itu? Nah, itu tak mampulah kita mengawal, mengontrol perasaan orang. Yang penting kita sudah melakukan dengan baik, menurut agama, benar menurut agama, kita buat orang salah faham. Yang macam mana lagi? Kita mau tunaikan ibadah haji itu kan ibadah, bukan acara. Tapi kita tak buat makan-makan. Macam cara orang sekarang. Ngapain buat makan-makan? Orang dia ibadah kan, jamaah. Ini kita ni kan banyak mentiku ni. Sama aja dengan sembahyang. Entah apa mau ibadah haji buat acara-acara segala macam. Itu apa? Nggak ada guna. Kalau untuk haji buat acara, untuk sembahyang apa tak buat acara? Lebih tinggi haji rupanya dari sembahyang. Kita tak buat sama sekali. Yang penting masa pergi, pulang, dah. Tak ada, sama sekali tak ada kita buat. Lantas masyarakat mau ngomong gini, kita tak salah. Ini tak masuk dalam menyakiti. Sama sekali tak masuk. Jamaah, orang itu ibadah persis macam kita puasa, zakat, sembahyang, sama. Ini kita sibuk buat acara segala macam. Undang orang sana, undang orang sini. Belum lagi pergi dah cerita saya kloter sekian. Tu apa? Habis tu pahala haji. Pasti habis. Yang baca kitab Minhajul Abidin. Apa? Ya? Kita tak buat acara tadi. Sama sekali tak buat. Ini masih lagi dia di tanah suci, dah teleponnya keluarganya sini. Jangan lupa sambut ayah pakai marhaban. Luar biasa kita orang Islam. Luar biasa. Jemaah. Ya. Saya tetap sampaikan sama kita. Okey? Jadi jamaah yang jangan sakiti orang. Jangan susahkan orang sebab hidup kita berat di akhirat. Makalah yang ke-16. Dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Nama beliau Abdurrahman ibnu Atiyah radhiyallahu anhu. Darani menunjukkan dia orang Daron. Daron adalah satu negeri di Damsyik. Kadang orang sebut Damsyik, Damaskus. Indonesia sebut Damaskus. Syria yang sekarang luluh lantak perang Islam sama Islam. Tapi di belakang menyokong Islam satu kafir, menyokong Islam satu kafir. Awak yang hancur, industri senjata orang berkembang, beruntung. Itulah pintarnya kita umat Islam ni. Rela kita berkelahi sama kita. Akibatnya orang kaya. Itu kan produksi senjata jalan terus.
Awak perang sama awak. Satu pakai Allah Akbar, satu pakai Allah Akbar. Indonesia tak ada gitu, Ustaz. 2019 kurang apa? Gara-gara pilpres. Lah ini 2024 kejap lagi. Awak ingatkan gini, awak ingatkan gini. Ya sudah, kita hanya ingatkan saja. Luluh lantak Syria, luluh lantak Irak, luluh lantak Libya. Habis saja. Awak sama awak berperang. Yang satu bilang bela kebenaran, satu bilang kebenaran, satu takbir Allah Akbar, satu takbir Allah Akbar. Di belakangnya non Muslim. Meninggal tahun 215 Hijriah. Berdoa dia. Ilahi la in talabtani bidan bil atlubannaka bi'afika. Artinya, duhai Tuhanku, jika kau menuntutku sebab dosaku, maka aku mengharapkan kemaafanmu, karena ampunanmu lebih luas daripada dosaku. Ini mengajarkan jangan putus asa. Jangan putus asa. Bukan pula maknanya buat aja dosa, tak apa-apa, habis itu awak minta ampun. Salah. Bukan itu. Maknanya malu awak sama Allah Ta'ala, tapi jangan putus asa. Ampunan Allah luas. Wa lan talabtani bi bukhli la tulubannaka bi sakhaika. Jika kau menuntutku sebab pelitku yang tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi kelebihan hartaku kepada peminta-minta, aku mengharapkan kedermawananmu, maksudnya kemuliaanmu. Ini bukan maksudnya pelit pula. Jangan pelit. Minta sama Allah Ta'ala agar kita jadi dermawan. Harta tak dibawa mati. Yang non-muslim aja ngerti jemaah. Saya udah kaya raya, apa lagi? Kalau dihitung-hitung sekejap lagi mati. Maka dalam ujung-ujung hidup nih, kata dia, ya bantu aja lah orang. Itu non-muslim. Kita dengar dari video yang beredar, dia cakap gitulah jamaah. Saya udah kaya raya, mau apa lagi? Dalam sisa umur, dia memang tak bilang sisa umur, tapi dia sebut kata-kata yang makna samalah. Maka tolong orang aja lah. So, kalau kita mati, nanti harta yang di harta saya itu habis juga itu. Tuh, saya tak bawa, kata dia. Aja mah. Maka itu non-muslim ya. Saya tak sebut Islam, Muslim. Muslim apa lagi semestinya. Tapi justru non-muslim pula begitu. Pelit kita ni luar biasa. Sampai pemahaman tu ada, biar sikit asal ikhlas. Dari mana itu pelajarannya? Karena orang ikhlas pasti tak akan sikit. Kecualilah kalau memang tak ada kali, adanya memang sikit, barulah berlaku kalimat biar sikit asal ikhlas. Ini entah dari mana pelajarannya. Tapi kalau nanti untuk yang lain-lain, untuk kesenangan hidup ni, rasanya udah banyak pun masih sikit. Ini terbalik-balik jemaah. Awaklah datang menjelaskan gini, udahlah dibantah dia. Karena orang yang dia tengok sebagai panutan di masyarakat pun begitu. Coba jemaah. Masya Allah lah ya. Kalau ada dialog lepas ni kita ceritalah. Okey. Lain adkhaltani an-nar akhbartu ahlan nari bi an uhibbuka. Jika kau masukkan aku ke dalam neraka, akan kukabari kepada pengisi neraka bahawa aku mencintaimu. Bukan maknanya mau masuk neraka. Ku bilang-bilang nanti sama orang neraka aku mencintai. Nanti sampai dalam kitab kita apa tanda kita mencintai Allah. Jemaah. Dalam satu hadis qudsi Allah sebutkan, kenapa kalian tidak bertamu kepadaku? Kira-kira begitu jamaah. Tidak pas seperti itu kalimatnya.
Mengapa kalian tidak bertamu kepadaku? Tentu kita bertanya, mau bertamu kemana? Karena yang kita tahu rumah Allah masjid. Datangi kalianlah keluargaku, kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Hadis itu disambung. Orang-orang miskin itu, itulah keluargaku, kata Allah. Jadi tanda mencintai Allah, mencintai orang miskin. Ini awak tanda mencintai Allah, baca Quran banyak-banyak. Tetangga miskin tak peduli. Kan hebat gitu. Bukan saya kata baca Quran banyak-banyak itu salah. Macam mana kalian boleh tidur kenyang, tetangga kalian tidur lapar, kata Rasulullah. Masya Allah lah. Lagi-lagi lah, macam tadi juga lah. Kalau awak ceritakan halus nih, tersinggung aja lah orang. Ya maaf. Singgung saya. Karena banyak kali saya kan punya mata. Saya perhatikan hidup kita orang Muslim. Banyak kali harta kita jatuh pada yang sia-sia. Yang dimaksud sia-sia ni, pahala tidak, dosa tidak. Kalau dosa dia udahlah maksiat. Banyak kali untuk yang sia-sia. Ya maaf. Awak datang nerangkan begini, tak suka lah orang. Ini keluarganya, keluarga sakinah ni. Apa buktinya? Kalau habis subuh ngidupkan solawat aja di rumahnya. Tetangganya yang jualan sayur dia tak beli. Beli dia ke supermarket. Apa itu tandanya? Nabi selepas sembahyang Idul Fitri, dia edar ke kota Madinah. Sahabat pun edar kota Madinah, berkeliling. Edar tu berkeliling. Mencari siapa-siapa yang tidak ikut bergembira pada saat Idul Fitri. Supaya gembira. Bukan pula salah kita maaf-maafan keliling. Bukan itu makna dia. Bukan salah pula kita datang ke satu rumah, bersilaturahmi, makan-makan. Bukan itu. Itu tak ada yang salah situ. Ya, Pak. Tapi keluargaku, kalian tidak bertamu kepadaku. Datangi keluargaku. Iyali, kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi itu. Iyal, makna ain, ya, alif, lam. Iyal, keluarga. Siapa tu orang miskin? Ya maaf. Kita ni tidak. Kan? Itu tanda mencintai Allah Ta'ala. Ya maaf. Tinggal semua. Baju mahal tinggal, kendaraan mahal tinggal, rumah mewah tinggal, semua tinggal. Dia mah. Kalau gitu tak boleh punya rumah mewah. Kalau perlu, apa masalah? Kita tinggal di Eropa, kita tinggal di Amerika. Kalau rumah kita buruk-buruk, nanti dianggap Islam tuh buruk. Buatlah rumah bagus. Kalau perlu. Yang tahu kan kita. Jamaah. Kalau tak perlu untuk apa? Hasilkan pahala dengan harta yang Allah titipkan. Makalah ke-17. Dikatakan, manusia yang paling bahagia adalah orang yang hatinya sadar. Ini ya. Ini apa nama dia? Kunci bahagia. Manusia yang paling bahagia adalah orang yang hatinya sadar bahwa Allah Ta'ala bersamanya di mana saja dia berada. Jadi kalau dia sadar Allah bersama dia dimanapun dia berada, Allah bersama dia. Dan badan yang tahan berbuat taat dan kebaktian. Kalau disebut kebaktian, terpahaminya non-Muslim tak ada. Kebaktian itulah albir, yang suka diartikan kebajikan. Jadi nomor 1 sadar bersama Allah. Nomor 2 tahan berbuat taat. Ketiga qanaah. Qanaah ini artinya rela terhadap miliknya yang diberikan Allah Ta'ala. Dan tenang hatinya ketika tiada memiliki yang diinginkan.
Qanaah. Jadi qanaah itu bukan rumahnya bocor-bocor, bajunya koyak-koyak, kendaraannya jelek, itu merana. Bukan qanaah. Apa yang dimiliki rela. Apa yang diinginkan tapi tak ada, tak risau. Itulah qanaah. Ya, ingin ya, bukan perlu jamaah. Bedakan perlu dari ingin. Orang dah punya ini, dia belum, tak ada risau dia, orang belum perlu. Apa perlu dia? Jamaah, orang belum perlu. Kalau udah perlu, yalah. Dan yakinlah, kalau kita sudah perlu, tak usah diminta, tak usah diinginkan pun, benda tu pasti ada. Kerana mustahil Allah Ta'ala zalim. Susah aja muka. Kita tak isi hati lah muka yang kita tahu. Ngapa susah kali bang? Yalah, masih nyewa Jawa sampai sekarang. Tak dapat rumah, tak tahu lawak. Udah berapa puluh tahun nyewa aja, tak ada rezeki untuk beli rumah. Yalah, kita tak salahkan juga lah. Karena kalau dah punya rumah, alhamdulillah. Anak pun bisa menetap, ni asyik menyewa juga. Tapi tadi jamaah, dua keuntungannya. Satu, alhamdulillah Allah masih izin kita menyewa. Kedua, ringan pertanggungjawaban akhiratnya. Karena Allah tak tanya dari mana duit beli rumah. Ya, untuk apa? Ya, walaupun tetaplah ditanya dari mana duit untuk sewa rumah. Macam mana pun punya rumah sendiri, walau kecil, walau jelek, walau buruk, ya lebih enak lah dari kita nyewa sana, nyewa sini. Tapi kita mencoba mencari hikmah. Ada apa nih dalam rahasia Allah Ta'ala? Jamaah. Sampai matinya, dia tak punya rumah. Hanya sewa saja. Ini satu keuntungan. Jamaah. Meskipun satu sisi mungkin rasa tak enak. Saya pun tak tolak. Tapi maksud saya, memahamkan kepada kita qanaah tadi. Qanaah itu rela atas apa yang dimiliki, tidak risau atas keinginan yang belum terpenuhi. Kalau ada, alhamdulillah. Tak ada, ya sudah. Cuma lagi jemaah. Yakinlah kalau perlu, pasti Allah penuhi. Perlu jemaah. Ini mau hati-hati. Memang mungkin orang bilang saya, kau cakap enak lah. Saya akan bantah dengan mudah melalui perjalanan hidup saya lah, jemaah. Mudah kali saya bantahnya nih. Merantau ke sana kemari saya jemaah. Mudah kali bantah orang begini nih. Kalau dia kata kau enak lah, berarti dia tak mengerti lah saya. Mungkin baru jumpa atau apa jemaah. Kalau perlu, Allah pasti beri. Qanaah tu begitu. Yang membuat berat hidup kita, menurut sependek yang saya tahu adalah besar pasak daripada tiang. Itulah yang saya tahu. Kau sebulan gajimu total lah, dapat kau 3 juta. Tapi sayang, kemauanmu macam orang berpenghasilan ratusan juta sebulan. Beli ini, beli itu, main ini, main itu, segala macam jemaah. 3 juta tak cukup. Malah berhutang. Pening kepala. Carilah doa, carilah zikir supaya bisa cepat bayar hutang. Besar pasak daripada tiang. Itulah salah satu yang membuat berat hidup kita. Jangan salah qanaah ya. Makalah ke-18 daripada Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Kata beliau, sesungguhnya umat terdahulu binasa sebab 3 macam perbuatan. Yang kalau ada pada kita, boleh jadi kita pun binasa. 1, berkata sia-sia. Apa sia-sia nih? Yaitu yang tidak mengandung kebaikan agama dan kebaikan hidup dunia. Itulah perkataan
sia-sia. Tak ada untungnya dalam agama. Tak ada bagusnya untuk kehidupan dunia kita. Sia-sia cakap. Kedua, berlebihan makan yang tidak menolongnya mengerjakan agama. Makan tak dilarang. Konsep makan dalam Islam halalan thayyiban la tusrifu. Bukan thayyiban halalan, tapi halalan thayyiban. Halal dulu baru bagus. Karena halal ni semua orang Islam mesti, tapi bagus belum tentu. Bagi sebahagian orang nasi goreng dia suka, tapi orang lain nasi goreng tak suka. Padahal tu halal. Jadi halal ni semua orang mesti ikut. Tayyib bergantung tubuh masing-masing. Macam kita suka makan pepaya, si Fulan tak suka. Itu belum tentu juga. Maka halalan thayyiban. Okeylah kalau baik. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Yang tahu lebih atau tidak kita. Maka diperlukan kejujuran. Dalam makan aja kita bisa tahu orang ni jujur atau tidak. Dalam makan. Jemaah. Ya, jadi itu yang buat rusak. Berkata sia-sia, makan berlebihan, dan banyak tidur yang tidak memberi manfaat dalam agama. Kalau ternyata tidur tadi beri manfaat, tak ada masalah. Misal tidur siang, niatnya mau merehatkan badan. Okey. Ini ada pula paham orang Islam dalam puasa tidur itu ibadah. Tak dari mana-mana. Tidur, kerja orang. Yang tak tahunya dia 17 Ramadan orang Islam berperang melawan orang kafir, menang. Dalam keadaan puasa. Awak tidur. Menyalah-nyalah, tak dari mana-mana dapat pelajaran ni. Jemaah. Tidur orang puasa ibadah. Ya kan dengan tidur kita tak buat maksiat. Kok begitu cara berfaham? Jemaah. Jam kerja pun dikurangi lah itu. Masuk lambat, pulang cepat. Sekolah minta libur. Karena kalau tak libur nanti payah. Lucunya di Arab, kalau minta libur sekolah justru diduga itu adalah program orang kafir membodohi umat Islam. Di Indonesia, kalau tak libur Ramadan, justru itu dianggap program orang kafir pula. Kan aneh-aneh. Terbalik-balik jemaah. Di Arab Saudi tak libur Ramadan. Ya, di sini minta libur. Jadi terbalik cara berfaham tu kan. Banyak tidur. Abu Naum. Banyak makan. Abu Ta'am. Pak makan, pak tidur. Inilah yang membuat kebinasaan umat dahulu. Kata Syekh Ibrahim An-Nakhai. Berkata sia-sia, makan berlebih, banyak tidur. Akan datang makalah ke-19. Itu dari Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Jamaah. Kata beliau, berbahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Itu apa maksud dia? InsyaAllah akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.